Konsultasi Syariah. Abu Lahab dan Abu Jahal. Pertanyaan: siapakah Abu Lahab? Siapakah Abu Jahal? Apakah satu orang yang sama atau berbeda? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dua nama ini adalah dua orang yang berbeda. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Urutan nasabnya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Lahab dibandingkan nama aslinya. Lahab artinya menyala-nyala. Ada yang mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya Abdul Muthalib karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah. Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi SAW sekaligus penentang dakwah beliau. Sebab nuzul surat Al-Lahab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin yang artinya berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bukit Sofa, beliau memanggil-manggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Beliau panggil beberapa suku Quraisy hingga mereka semua berkumpul. Jika ada yang tidak bisa datang, mereka mengirim utusan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Datanglah Abu Lahab dan beberapa suku Quraisy. Lalu Nabi SAW memulai nasihatnya. Beliau bersabda, yang artinya, bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka serentak mengatakan, ya, kami mempercayainya. Kami tidak pernah menilai kamu kecuali orang yang benar. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang artinya, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan atau utusan sebelum adanya azab atau kiamat. Mendengar ceramah ini, Abu Lahab marah besar dan langsung mengatakan, celaka kamu sepanjang hidupmu. Apakah hanya untuk tujuan ini kamu kumpulkan kami? Kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Para ulama memahami bahwa turunnya surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat. Karena surat ini berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya dalam bentuk azab di neraka kekal selamanya. Dan Abu Lahab beserta istrinya keduanya mati kafir selalu menentang Islam. Padahal surat ini turun 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang. Tapi dia meminta Al-Asy bin Hisham bin Mughirah untuk menggantikannya dengan membayar 4.000 dirham. Abu Lahab meninggal 7 hari pasca perang Badar karena sakit parah seperti taun yang mereka sebut dengan Al-Adasah. Setelah mati, jasadnya tidak diurusi selama 3 hari hingga berbau. Ketika mereka merasa khawatir bisa membahayakan, mereka menggali tanah, lalu mayat Abu Lahab dimasukkan lubang dengan kayu. Setelah masuk, mereka mengubur dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan ke dalam kuburan sampai semua terkubur karena mereka tidak kuat dengan baunya. Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Dia termasuk pemuka suku Quraisy dari kabilah Kinanah. Sebelumnya, dia digelari masyarakatnya dengan Abul Hakam atau Bapak Kebijaksanaan karena dianggap cerdas. Dia diizinkan untuk mengikuti Darun Nadwah, yaitu forum orang Quraisy yang hanya dihadiri oleh para pembesar Quraisy. Namun oleh Nabi SAW digelari dengan Abu Jahal atau Bapak Kebodohan. Karena dia membunuh Sumayyah bintu Khayyat dengan tombak yang dimasukkan ke kemaluannya sampai mati. Dialah yang mengusulkan untuk membantai Nabi SAW bersama-sama dari banyak suku. Ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah, membahas bagaimana cara paling tepat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ada banyak usulan, tapi semuanya mentok karena mereka khawatir Bani Abdi Manaf akan menggugat dan menuntut qisas. Kemudian Abu Jahal usul, setiap kabilah harus mengutus satu pemuda yang paling kuat, paling gagah, paling bagus. Masing-masing kita beri pedang terhunus, kemudian bersama-sama menyerang Muhammad dengan satu komando, dan dibunuh bersama-sama. Jika Bani Abdi Manaf menuntut, mereka tidak akan mampu melawan banyak suku. Sehingga Bani Abdul Manaf hanya akan meminta ganti diat 100 ekor unta. Dan rencana inilah yang dijalankan, permusuhannya yang luar biasa kepada Nabi SAW dan kaum muslimin hingga dia digelari dengan Fir'aun umat ini. Abu Jahal mati ketika perang Badar.
Pada saat barisan kaum muslimin berhadapan dengan barisan musyrikin, ada dua pemuda berusia 16-an tahun berposisi tepat di samping kanan dan kiri Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah Muawid dan Mu'adz bin Afra. Masing-masing bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana Abu Jahal yang paling keras memusuhi Nabi SAW?" Setelah ditunjukkan, kedua pemuda ini berlomba menyerang hingga Abu Jahal tersungkur. Setelah perang usai, Ibnu Mas'ud menyisir lapangan perang hingga ketemu Abu Jahal yang sudah tidak berdaya. "Siapa hari ini yang menang?" tanya Abu Jahal. "Allah dan Rasulnya yang menang, wahai musuh Allah," jawab Ibnu Mas'ud. "Sungguh kami telah berhasil naik ke puncak yang sulit, wahai penggembala kambing," kata Abu Jahal. Kemudian Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal yang sudah terpotong telinganya dan dibawanya menghadap Nabi SAW. Beliau berkomentar, "Telinga balas telinga dan ditambah kepala," karena Abu Jahal pernah memotong telinga Ibnu Mas'ud. Referensi Ar-Rahiq Al-Makhtum dan Sirah Ibnu Hisham. Demikian, Allahu a'lam.